Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Tari. Oke. Kali ini kita akan bahas tentang gradien persamaan garis lurus. Nah, di video sebelumnya sudah Miss singgung masalah gradien ya. Gradien kemarin dibahas itu adalah kecondongan, kemiringan. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi tentang gradien. Gradien atau biasa juga disebut kemiringan, nah itu adalah suatu perbandingan komponen Y dan juga komponen X. Jadi perbandingannya ya. Atau disebut juga derajat kemiringan atau kecondongan dari suatu garis terhadap sumbu X. Jadi nanti dia patokannya sumbu X ya. Jadi miringnya itu kita lihat dari sumbu X-nya. Nah, nanti dinotasikan dengan M. Nah, jadi lambangnya gradien itu adalah M. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ya, jadi ini ada suatu koordinat kartesius, ini ada garis yang biru ini garisnya. Nah, berapa kemiringannya ini? Kita tinggal lihat dari komponen Y per komponen X, maka gradiennya adalah 6/6, ya, karena delta Y dan delta X-nya itu sama-sama 6. Sehingga derajat kemiringannya atau gradiennya atau M-nya itu adalah 1. Bagaimana sih cara menentukan gradien? Ada banyak ya, tergantung apa yang diketahui. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah gradien dari persamaannya. Jadi kalau kita punya persamaan Y sama dengan MX tambah C, jadi bentuknya sudah Y ini ya, di sininya Y, maka kita tinggal lihat saja bahwa gradiennya itu adalah si koefisien X-nya. Ya, jadi sekali lagi kalau bentuknya sudah Y, jadi bukan 2Y, bukan 3Y gitu ya. Jadi di sini sudah Y, maka gradien itu adalah koefisien si X-nya. Kita coba lihat contohnya. Nah, di sini tentukan gradien garis dari persamaan Y sama dengan min 2X tambah 3. Nah, kalau kita lihat di sini sudah bentuknya Y. Karena sudah Y, maka gradiennya adalah koefisien dari X, yaitu berapa? Iya, betul. Jadi gradiennya adalah min 2. Oke, mudah ya. Kita coba lagi lihat variasi berikutnya. Nah, yang ini adalah bagaimana cara menentukan gradien dari persamaannya, tapi persamaannya bentuknya seperti ini, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, gradiennya gimana? Gradiennya itu adalah min, ada minnya, koefisien X per koefisien Y. Nah, atau kalau kita lihat di sini berarti gradiennya adalah min A per B. Ya, bisa difahami ya. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan gradien garis dari persamaan 5X tambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, berapakah gradiennya? Maka langsung aja ya. M sama dengan komponen X-nya, koefisien X-nya, maka min 5/2. Udah selesai ya. Jadi koefisien X per koefisien Y. Mudah ya? Jangan sampai ketukar ya, jangan sampai ketukar. Oke, selanjutnya. Menentukan gradien garis kalau diketahui garis tersebut melalui titik pusat 0,0 dan titik A, B. Nah, ada satu titik nih. Ya, jadi melalui dua titik, tapi yang pertama titik pusat. Yang kedua titik A, B. Dimisalkan X-nya A, Y-nya B. Nah, gradiennya gimana cara menentukannya? Nah, gradiennya adalah tinggal kita lihat aja si Y per X-nya atau B per A-nya. Ya, jadi gampang ya. Contohnya seperti ini. Tentukan gradien garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik A min 6,3. Nah, kalau gini berarti langsung aja nih. Maka M sama dengan 3 per min 6. Min 6. Sederhanakan, jadi min 1/2. Ini urak-urak sebentar. Oke, ya disederhanakan ya. Jadi jawabannya adalah gradiennya min
setengah. Saya mudah ya, pokoknya kalau dia melalui titik 0,0 dan A, B, maka tinggal B per A, Y per X. Jangan sampai lupa tandanya ya. Tandanya ini juga berpengaruh karena positif negatif ini mempengaruhi arah kemiringannya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Yang selanjutnya adalah melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Nah, kita lihat di sini dia melalui dua titik. Sama kayak tadi dua titik, tapi yang tadi kan titik pertamanya titik pusat. Nah, yang ini dua-duanya itu bukan titik pusat, ya. Nah, gimana gradiennya? Gradiennya adalah selisihnya, jadi deltanya. Bisa Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 atau Y1 kurang Y2 per X1 min X2. Prinsipnya tetap sama, komponen Y per komponen X. Nah, ini harus konsisten ya. Kalau kita pakai titik yang kedua dulu baru titik pertama di Y-nya, maka X-nya juga harus sama. Ya, jadi boleh yang kedua dikurang yang pertama, boleh pertama dikurang kedua, asalkan konsisten baik Y maupun X-nya. Contohnya, tentukan gradien garis yang melalui titik A min 5,1 dan titik B min 4, min 2. Nah, dari sini Miss tuliskan dulu nih biar nggak ini ya. Nggak salah, X1 min 5-nya X1, 1-nya Y1, lalu min 4-nya X2, Y2-nya min 2. Nah, Miss mau pakai yang pertama saja, yang Y2 kurang Y1, maka M-nya adalah min 2 dikurang 1 per min 4 dikurang min 5. Ya, min 2 dikurang min 1 berapa? Min 3. Min 4 dikurang min 5 jadinya 1. Nah, min 3 per 1 adalah min 3. Maka gradien garis yang melalui titik A dan titik B adalah min 3. Mudah ya? Oke. Itu sudah 4 cara. Nah, ada lagi nih cara menentukan gradien garis jika diketahui komponen yang lain. Nah, yang kelima ini, jika dia diketahui sejajar sumbu X. Nah, sumbu X itu garis Y sama dengan 0 ya. Bagaimana gradien garis kalau dia garisnya sejajar sumbu X? Maka sudah otomatis jika dia sejajar sumbu X, maka M-nya sama dengan 0. Dia tidak miring sama sekali kan ya? Tidak miring sama sekali. Jadi seperti sumbu X aja. Nah, contohnya begini. Tentukan gradien garis Y sama dengan min 8. Nah, garis Y sama dengan min 8 itu kan garis lurus seperti sumbu X juga tuh ya. Sejajar dengan garis Y sama dengan 0. Nah, kalau udah begini, judulnya garis Y sama dengan something gitu, Y sama dengan suatu konstanta, maka gradiennya adalah langsung aja kita tulis M-nya 0. Gitu ya. Oke. Yang ada sejajar sumbu X, ada juga sejajar sumbu Y. Kita bahas. Bagaimana jika dia sejajar sumbu Y? Nah, sumbu Y itu garis X sama dengan 0. Maka gradiennya itu tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Contoh soalnya, tentukan gradien garis X sama dengan min 8. Jadi X sama dengan something atau X sama dengan konstanta berapa gitu ya. Maka otomatis gradiennya, langsung kita jawab, M-nya tidak terdefinisi. Mudah ya. Jadi tadi kalau gradien garis Y sama dengan something, maka dia gradiennya 0. Kalau gradien garis X sama dengan something gitu, itu berarti gradiennya tidak terdefinisi. Oke? Selanjutnya. Bagaimana jika yang diketahui adalah garisnya saling sejajar, tapi bukan yang diketahui dengan sumbu sejajarnya, tapi diketahui garis lainnya. Nah, maka kita harus tahu gradien garis tersebut. Ya, gradien garis tersebut. Jadi misalkan sejajar dengan garis
garis A, maka garis tersebut gradiennya sama dengan garis A. Nah, maka ketika garisnya saling sejajar, maka M1 sama dengan M2, gradiennya sama. Ya, jadi kalau ada dua garis saling sejajar, maka gradiennya pun sama. Nah, contohnya, tentukan gradien garis AB jika sejajar dengan garis 3x min 2y tambah 5 sama dengan 0. Nah, kata-kata sejajar di sini, ya, ada kata-kata sejajar, maka nanti MAB, M garis AB akan sama dengan M garis yang diketahui. Nah, untuk mencari gradien garis AB, maka kita harus tahu gradien garis yang diketahui. Nah, berarti gimana nih cara mencari gradiennya ini? Nah, ini kita harus cari dulu M-nya berapa. Nah, maka yang tadi lagi yang tadi sudah kita bahas. Kalau bentuknya persamaan seperti ini, maka gradiennya adalah min koefisien X dibagi koefisien Y. Maka sama dengan min koefisien X-nya berapa? 3. Koefisien Y-nya min 2. Maka min dibagi min. Berarti jadi positif. Maka gradien garisnya itu adalah 3/2. Oh, berarti gradien garis AB berapa dong? Ya sama. Karena MAB sama dengan M garis, maka gradiennya adalah 3/2. Karena sejajar ya. Ingat sekali lagi kalau sejajar, maka gradiennya sama. Ya, kalau ada dua garis sejajar, maka gradiennya sama. Untuk kasus ini, maka kita harus cari dulu nih, garis ini punya gradiennya berapa. Pakai cara yang tadi, kalau diketahui persamaan bentuk AX tambah BY tambah C, maka gradiennya adalah min koefisien X bagi koefisien Y. Oke, sehingga kita tahu gradiennya 3/2. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita satu lagi. Kalau ada sejajar, berarti ada tegak lurus. Nah, kita bahas nih, bagaimana kalau garisnya tegak lurus. Oke, nah sekarang kalau garisnya saling tegak lurus, maka gradiennya itu hasil kali gradiennya itu min 1. Nah, maka bisa digambarkan pula gradien garis M1 itu sama dengan min 1/M2. Gitu ya. Oke. Contohnya seperti ini. Tentukan gradien garis AB jika tegak lurus dengan garis 3x min 2y tambah 5 sama dengan 0. Ya. Gimana ini caranya? Yang tadi sama. Ya. Pertama, ketika tegak lurus, ya ini kan tegak lurus. Tegak lurus berarti nanti MAB sama dengan min 1/M garisnya berapa? Nah, maka kita harus cari dulu ini. M garisnya berapa? Oke, kita cari ya. Bentuk yang tadi sama nih. Berarti M-nya adalah min koefisien X per koefisien Y. Min koefisien X-nya berapa? 3 per koefisien Y-nya berapa? Min 2. Nah, min dibagi min jadi plus. Ini sama tadi ya. Soalnya jadi 3/2. Nah, MAB-nya berapa dong? Berarti MAB adalah min 1/3/2. Nah, dibalik berarti ya. Dibalik, maka gradien AB-nya adalah min 2/3. Jadi berkebalikan, tapi tandanya berubah. Jadi kalau tadi sejajar gradiennya sama, sedangkan kalau tegak lurus gradiennya dibalik lalu berubah tanda. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham, boleh diputar ulang lagi videonya. Oke, kita ketemu lagi di video Misari selanjutnya.